Oke guys, salam jumpa lagi di channel saya Anhari. Oke guys, hari ini kebetulan konten kita adalah tentang edukasi. Nah, edukasinya tentang apa? Ikuti keseruannya guys. Check it out. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tonton sampai habis ya. Nah, konten kita di awal saya sampaikan adalah tentang edukasi. Nah, edukasi ini programnya kita sebut namanya OPRA guys. Jadi OPRA ini adalah singkatan dari obrolan praktis. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai dan singkat tentang masalah-masalah atau solusi-solusi yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini guys, kita akan ngobrolin tentang motivasi. Apa sih motivasi? Nanti kita akan undang narasumber kita, kebetulan kawan kita sendiri ya. Beliau adalah seorang psikolog guys, namanya Bu Farida. Aduh, ibu atau mbak saya sebutnya nanti pada saat kita ketemu aja ya guys ya. Ikuti keseruan selanjutnya. Oke, akhirnya yang kita tunggu-tunggu sudah hadir guys. Ini kebetulan sudah kedatangan tamu ya. Ini rekan saya juga, kebetulan satu partner juga di pekerjaan. Nah, ini Mbak Farida namanya. Selamat datang Mbak Farida. Selamat datang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Kita sudah sampaikan bahwa kegiatan kali ini kita sebut namanya OPRA Mbak Farida. Jadi obrolan praktis. Jadi kita ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang fenomena-fenomena ada di masyarakat. Nah, kali ini topiknya adalah tentang membangun motivasi kerja. Oke, seru banget ya Pak. Membangun motivasi kerja. Ya, yang biasanya betul. nih pada lesu, loyo, Nah, betul. Jadi kan kita melihat fenomenanya adalah masyarakat itu pasti semua melakukan kegiatan pekerjaan. Baik itu seorang pegawai, baik itu seorang pengusaha. Nah, persoalannya ini dalam melakukan pekerjaannya ini macam-macam nih. Ada yang giat, rajin, bertanggung jawab, tapi ada juga yang malas-malasan, kurang bertanggung jawab. Nah, kali ini kita ingin coba nih sharing Mbak Farida dari sisi ya psikolog ya. Artinya apa sih motivasi dan apa perlunya bagi para pegawai gitu atau pengusaha, pekerja gitu ya Pak, baik ya pekerja lah kira-kira ya, maupun juga pegawai siapapun. Siap, betul. Jadi siapa tahu sobat OPRA juga pengen tahu lah seperti itu. Gimana? Oke, saya tidak termotivasi nih, sering kan ya kita dengar itu ya Mas Anhari. Motivasi banyak sebetulnya artinya, tapi saya paling senang kalau menjelaskan ini menggunakan teori dari tokoh psikologi. Namanya Abraham Maslow, bisa dibilang Abraham Maslow. Saya pernah dengar juga tuh. Iya, bapak motivasi. Iya, betul. Nah, beliau tuh mengatakan bahwa motivasi adalah motif atau alasan bertindak. Untuk apapun gitu bertindaknya. Nah, di saat ini kita kan konsepnya fokus pada bekerja. Betul. Jadi motivasi kerja adalah motif atau alasan seseorang untuk bertindak. Mengapa mereka bekerja? Mengapa mereka beraktivitas? Jadi mereka melakukan pekerjaan harus ada alasan. Betul. Kalau nggak ada alasan nggak mungkin dia melakukan pekerjaan itu ya. Betul sekali. Banyak tuh kita lihat di Google tuh kalau misalnya ada ngapain hidup kalau cuman hidup keras aja bisa hidup gitu. Tanpa ada motivasi, tanpa ada tujuan, tanpa ada alasan. Masa kita mau main sama kera kan nggak mau. Iyalah. Pasti kita kan sebagai manusia kita ada tujuannya. Kita pun ciptakan juga ada tujuannya kan. Betul. Gitu Mas. Jadi motivasi sendiri adalah motif atau alasan kita bertindak. Betul. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kenapa sih manusia harus punya motivasi? Oke, kenapa sih manusia harus punya motivasi? Yang pasti agar kehidupan kita lebih bermakna. Betul. Nah, si Maslow ini, Bapak Maslow kita ini menjelaskan lagi kebutuhan. Ada namanya teori kebutuhan Maslow, di mana setiap manusia itu bertindak dari kebutuhan yang paling dasar, sampai yang ke paling tinggi. Self aktualisasi namanya. Kita bahas dulu yang paling dasar dulu. Iya, gimana tuh? Jadi sobat OPRA,
ketika kita motivasi kita untuk kebutuhan dasar, misalnya kebutuhan namanya kebutuhan psikologis, betul. Seperti misalnya kebutuhan makan, minum, betul. Kebutuhan memakai baju nih, betul. Termasuk kebutuhan yang paling dasar. Alasan bekerja manusia adalah untuk uang, untuk mendapatkan uang, dan betul. uang tersebut untuk dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, kebutuhan sehari-hari yang pokok gitu. Betul. Kemudian setelah itu naik lagi, ketika sudah mencapai kebutuhan pokok itu sudah merasa terpenuhi, kita sebagai pegawai, pekerja, kita naik lagi di kebutuhan rasa aman. Namanya kebutuhan rasa safety. aman, guys. Ya, ketika kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, sebagai manusia, karena emang sifat manusia menurutnya si Freud ini nggak pernah puas, nggak pernah senang, jadi kebutuhannya gitu selalu ya? meningkat. Iya, iya, betul, untuk betul. mengejar kesenangannya dia. Manusiawi banget itu ya. Betul, betul manusiawi sekali. Jadi setelah kebutuhan kita terpenuhi, yang dasar naik ke rasa aman. Apa sih rasa aman ketika ketika kita sebagai seorang pekerja betul. sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok, kita ingin lagi nih asuransi kesehatan, ingin lagi punya rumah agar safety, ingin lagi punya kendaraan agar aman ketika kita di jalan punya kendaraan pribadi. Ketika sudah mencapai itu, naik lagi nih kebutuhannya. Jadi kan manusia tidak pernah puas kan? Benar. Dan kehidupannya selalu lebih bersemangat terus, karena kita kebutuhan itu untuk mencapai kebutuhan yang kita ingin dapatkan. Setelah rasa aman tadi, ada lagi kebutuhan namanya love and belongings. Kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Betul. Ketika kita sudah merasa cukup dengan diri sendiri, cukup kebutuhan pokok cukup. Kemudian kebutuhan rasa aman cukup nih, udah punya rumah. Kita ingin nih memiliki keluarga, memiliki suami, memiliki istri, memiliki anak. Jadi kebutuhannya bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang yang kita cintai. Dan itu normal ya. Dan itu normal sekali sebagai seorang manusia. Betul. Setelah kita bekerja capek-capek ingin beliin istri cincin berlian misalnya. Itu Sobat Opera. Iya, naik lagi kan. Yang penting orang-orang yang saya cintai senang. Ketika orang senang, saya pun juga merasa bahagia. Betul. Itu keluarga, orang terdekat. Kemudian ketika kita sudah mencukupi lagi kebutuhan love and self belonging tadi, naik lagi self esteem namanya. Kebutuhan untuk mencapai harga diri kita agar lebih meningkat. Diri kita akan lebih berkembang lagi. Betul. Jadi kita udah ngomongin kebutuhan dasar lagi nih, udah lewat masanya. Udah lewat masanya ya. Kebutuhan untuk memberikan orang-orang tercinta juga sudah lewat. Lalu ngapain lagi ya saya bekerja? Oh, saya ingin mengembangkan diri saya ingin menjadi kreatif. Mungkin juga nih Mas Anhari buat YouTube ini untuk memenuhi rasa itu, mengembangkan diri lagi, nggak puas kan? Oh, saya sudah dapat semua nih, kerja ngapain lagi ya? Semua pekerjaan sudah saya lakukan. Terus saya ngapain lagi nih hidup saya nih? Kok rasanya kosong ya? Kok rasanya hampa ya? Tapi bukan berarti orang yang nggak bersyukur kan? Artinya itu manusiawi ya? Itu adalah namanya orang yang growth, orang yang berkembang. Karena manusia berkembang, sobat Opera. Betul. Berkembang untuk mencapai flourish kebahagiaan. Nah, udah sampai self esteem nih, naik lagi satu tingkat lagi, self actualization. Dimana apa yang dia punya, baik pribadi dia, baik materi dia ingin serahkan atau dia berikan semua ingin bermanfaat kepada orang lain. Itu bermakna tadi itu. Jadi mengapa manusia perlu bekerja, harus motivasi bekerja pada Jadi intinya di akhirnya itu adalah sebenarnya ingin mendapatkan satu kebahagiaan yang hakiki. Betul, kebahagiaan yang bermakna. Nah, cuma kan pada saat perjalanannya ini kadang-kadang manusia ini mungkin apakah dia tidak tahu teori tadi gitu kan, sehingga ingin mendapatkan sesuatu yang bahagia di akhir, tapi dia tidak melakukan yang harus dijalankan gitu ya. Tadi saya bilang bahwa ada juga yang mungkin malas-malasan. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih yang mempengaruhi motivasi manusia itu sehingga dia bisa malas-malasan, dia bisa semangat gitu? Apa tuh Mbak Farida? Yang mempengaruhi bisa jadi ada dua faktornya. Yang pertama nih dari luar dulu, dan yang kedua adalah dari diri dia sendiri. Mungkin yang pertama, tempat bekerjanya atau tempat dia berkaryanya kurang dapat memfasilitasi dia sebagai seorang manusia nih. Kurang bisa menghargai misalnya, atau tidak nyaman, atau gajinya tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Jadi masih kurang puas ya? Iya, jadi dia kurang termotivasi untuk bangun kemudian bekerja ke kantor, bekerja ke tempat kerja, karena ya yang dia cari tidak terpenuhi gitu di sana. Tapi ada juga loh Mbak Farida, mungkin pekerjaannya sudah enak, kemudian penghasilannya juga sudah cukup, tapi masih ada loh yang seperti itu. Nah, itu ada kaitannya nggak di situ? Apa memang ada faktor X ya? Artinya mungkin dia tidak bisa mensyukuri atau bagaimana tuh kalau seperti itu?
Betul, ini menarik pertanyaannya. Kenapa saya bilang menarik? Karena Yeah. saya pun menemukan menghadapi klien yang seperti itu. Yeah. Banyak, nggak cuma 1-2 orang, tapi banyak di usia, saya 40 tahun datang ke 40 saya. tahun ya. Saya sudah punya banyak apa yang orang lihat, saya bahagia, saya happy. Betul. Saya sudah di level manager, bahkan top manager. Iya. Penghasilan saya 1 tahun 1 miliar, bayangkan Wow. 1 miliar. 1 miliar Tapi ya. dia datang konsultasi psikologi ke saya bilang merasa hidupnya hampa, hidup saya tidak berguna. Saya sebagai rakyat jelata tentunya, Iya. wow, ini orang Apalah tidak kita ya, Iya, yang punya penghasilan besar aja seperti itu, apalagi kita gitu loh Sobat Opera. Ternyata faktor itu bukan masalah finansial, bukan masalah jabatan, tapi masalah di diri kita sendiri. Kita ini hidup tujuannya apa? Balik lagi ke tujuan, Betul. ke value yang ingin kita capai. Saya sekian puluh tahun bahkan hidup berkarir mengejar apa? Ingin Yeah. membahagiakan siapa? Ingin mencapai apa? Itu yang dia miss di situ. Dia hanya Jadi harus tentukan dulu buat siapa sih kita hidup ini gitu ya. Betul. Buat apa Mau juga ngapain gitu kan. sih? Nah, betul. Sehingga saya yakin dia bukan orang yang bodoh. Saya yakin juga klien saya juga bukan orang yang tidak mampu secara Seru finansial. sekali nih Sobat Opera. Jadi intinya sebenarnya apa yang kita dapatkan nanti itu adalah tergantung dari usaha kita ya Mbak Farida ya. Betul. Mindset kita seperti apa. Nah sekarang mungkin terakhir nih Mbak Farida, pesan-pesan buat Sobat Opera yang mungkin saat ini sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, atau mungkin sebagai pekerja, atau mungkin mahasiswa, pelajar dan lain-lain, apa sih yang harus dilakukan untuk bisa mencapai kebutuhan yang ya akhir itu endingnya enak gitu loh. Gimana tuh Mbak Farida? Betul Mas Hari tadi bilangnya pertama adalah kita perlu evaluasi secara berkala Sobat Opera. Jadi sehingga kita nggak hidupnya tuh berputar terus seperti Betul. hamster, kalau saya sering bilang berlari bergerak cepat Tapi nggak kemana-mana, di situ-situ aja ya, Iya. hamster. Jangan sampai seperti itu Sobat Opera karena Baik. akan menyesal. Hidup tuh sebenarnya sebentar. Sehingga kita perlu evaluasi secara berkala. Entah itu mau seminggu sekali, mau 2 minggu sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan setahun sekali, itu lebih disarankan idealnya. Betul. Setahun sekali. Jadi kita lihat pertama tujuannya kita apa, target kita mencapai apa, goal kita mau apa, itu dulu. Siap. Misalnya kita bekerja mau menaikkan haji orang tua, capai itu dulu aja. Goal itu satu. Step by step ya. Betul. Jangan diborong semua, jadi pusing Jadi akhirnya. pusing nggak mau bergerak, mager, Nggak bergerak, demotivasi. akhirnya nggak terjadi gitu karena mikirin yang lain-lain dulu ya, oke. Iya. Pertama evaluasi, buat goal dan tidak membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Nah, itu yang Karena kadang-kadang nggak sering ada lakukan habisnya. ya. Yang ada di Sobat Opera semua konsultasi ke psikolog. Karena merasa stres terus, pusing terus, depresi terus. Iya. Karena apa? Karena saya sendiri nggak punya goal, tapi saya kok membandingkan hidup saya dengan orang Betul. lain. Yang terlihat tampaknya hijau aja gitu, yang tampaknya Betul, senang betul. dan happy aja. Padahal Iya. mereka sendiri punya goal yang mereka capai. Betul, Kita betul. pun juga sama. Percaya pada diri sendiri dulu. Betul. Punya goal, kemudian fokus pada goal tersebut. Betul. Jangan pernah tengok kanan, tengok kiri. Kacamata kuda aja gitu ya. Iya. Oke, ini seru sekali nih Mbak Maria. Tapi waktu ini sebenarnya seru banget ya. Cuma waktu jualah yang memisahkan kita. Tapi next kita akan bahas lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak Farida ya. Lebih seru lagi topiknya yang Iya, sama Sobat Opera. siap. Yang jelas kita mau bahas persoalan-persoalan yang ada di dunia ini ya. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.